Hai para sudanas, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pemuda Pemilik Berkekuatan Api yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diceritakannya ratusan tahun yang lalu terdapat seorang dewa yang memiliki kekuatan paling hebat di seluruh tiga alam dan memiliki sifat yang kejam terhadap siapapun yang bernama Heilong. Kedatangannya ke klan dewa untuk menantang pemimpin klan dewa di sana yang bernama Genggu, sehingga mereka berdua pun berperang selama 100 hari untuk memastikan siapa yang paling terkuat demi menguasai ketiga alam ini. 其中黑龙绞杀黑龙，这场大战。 Heilong yang selama ini berlatih demi ambisinya, pada akhirnya ia pun memenangkan pertarungan tersebut dan menjadi pemimpin klan dewa selanjutnya. Namun di saat itu juga ia harus kehilangan istrinya yang terkena serangan dari musuh yang membuat dirinya sangatlah marah. Heilong yang saat ini menjadi penguasa tiga alam membuat klan siluman harus terkurung dalam kegelapan abadi yang tidak memiliki kesempatan untuk melihat matahari. Klan laut yang saat ini menjadi budak diperintahkan olehnya untuk menjaga gerbang utama. Sedangkan klan manusia harus menerima penderitaan dari generasi ke generasi untuk mencari batu merah yang nantinya dipersembahkan untuk klan dewa. Singkatnya kembali ke masa sekarang, terlihat Xuanzai yang merupakan dewa yang diperintahkan oleh Heilong untuk mendatangi dan mengancam kerajaan Xin karena klan manusia yang sudah terlambat memberikan batu merah itu untuk dipersembahkan kepada mereka. Terlihat Raja Xin dan anaknya bernama Wugeng merasa kebingungan karena mereka yang mendapatkan laporan dari para warganya bahwa batu merah yang mereka dapatkan sangatlah sulit. Dan di saat itu juga Xuanzai pun telah sampai di hadapan mereka. Dikarenakan klan manusia yang terlambat memberikan batu merah itu kepada klan dewa, Xuanzai pun membawakan sebuah perintah dari Heilong bahwasanya klan manusia harus mendapatkan 10 kali lipat batu merah dari sebelumnya, yang membuat Raja Xin sangatlah marah dan menolak perintah tersebut karena mereka yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan batu merah tersebut. Bahkan di sana Raja Xin menantang klan dewa untuk berperang karena sudah ratusan tahun klan manusia menjadi budak mereka. Dengan mendengar hal itu, Xuanzai pun menerima tantangan tersebut dan ia akan kembali bersama pasukannya untuk memusnahkan kerajaan Xin saat ini juga. Singkatnya perang pun terjadi. Terlihat para dewa yang memiliki kekuatan khusus mampu membunuh dan menghancurkan ratusan ribu pasukan kerajaan Xin dengan mudahnya. Setelah perang itu selesai, dengan terbunuhnya ratusan ribu pasukan kerajaan Xin, membuat sang raja dan lainnya merasa bersedih dan akan membalas dendam atas perbuatan dari klan dewa. Hingga di malam harinya terdapat sekelompok pasukan yang akan memasuki kediaman sang raja dan ingin membunuhnya. Namun di saat mereka masuk, sang raja sudah tidak ada di sana dan datanglah pasukan kerajaan untuk menangkap mereka. Yang ternyata pasukan itu merupakan pasukan kerajaan milik Jenderal An yang ingin membunuh sang raja dengan alasan karena ia tidak setuju jika mereka berperang lagi dengan klan dewa dengan melihat kembali nyawa ratusan ribu prajurit melayang. Dikarenakan mereka yang merupakan manusia biasa yang tidak mungkin menang melawan klan dewa yang memiliki kekuatan terkuatnya. Namun di sini Raja Xin yang akan tetap berperang dan ingin membalas perbuatan klan dewa selama ini yang sudah menindas klan manusia meskipun nyawanya sebagai taruhan. Oleh karena itu ia meminta anaknya ini untuk tidak ikut dalam berperang karena jika ia mati maka satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan klan manusia. Dan di sini Wugeng pun terpaksa menerima perintah dari sang ayahnya itu.
你可是我的儿子，与神族开战。来。 Di sisi lain, terlihat para warga kota Xin yang kelaparan karena bahan makanan mereka yang sudah habis akibat perang sebelumnya. Dan di sana juga terdapat seorang pria lusuh yang bernama Agao yang selalu bersama dengan seorang perempuan bernama Baicai, yang dimana mereka berdua ini ingin menukarkan ular tangkapan mereka untuk dijual. 老板，见面礼不过分吧？ Setelah mereka mendapatkan uang tersebut, lalu pergi ke sebuah toko untuk membeli bahan makanan. Namun ternyata pedagang di sana justru menaikkan harganya dengan alasan mereka yang sudah sulit mencari bahan makanan. Baicai yang tidak terima alasan itu langsung memarahi pedagang tersebut. Namun pedagang itu justru ingin menyerangnya, yang membuat Agao langsung mengeluarkan teknik bela dirinya. Tak lama kemudian Wu Geng yang merupakan pangeran dari kerajaan Xin pun datang ke sana, yang bertujuan untuk mengawasi para pedagang yang berbuat curang karena menaikkan harga bahan pangan. Namun ketika Baicai melihat pangeran tersebut untuk pertama kalinya, ia pun sangatlah terkejut karena wajahnya yang sangat mirip dengan Agao. Lalu pemilik toko yang menghampiri sang pangeran dengan mengatakan kalau toko mereka yang selalu dikunjungi banyak orang karena harga bahan pangan mereka yang rendah. Dan Baicai yang mendengar hal itu membuat ini merupakan kesempatannya dengan memberitahukan kepada sang pangeran kalau di toko ini justru lebih murah dari toko lainnya. Dan pemilik toko di sana pun mengiyakannya, sehingga para warga yang mendengar hal itu langsung membeli bahan makanan di sana. Pemilik toko yang merasa dirugikan akan pernyataan Baicai, ia pun langsung memerintahkan pasukan untuk menangkapnya. 一袋粮食8倍钱。 Tak lama kemudian Wu Geng yang tak sengaja melihat keributan itu langsung datang ke sana dengan meminta penjelasan apa yang sudah terjadi. Dan anak buah pemilik toko di sana memfitnah mereka berdua dengan mengatakan kalau uang yang diberikan untuk membeli bahan makanan sebelumnya ternyata adalah palsu. Wu Geng yang merasa itu merupakan perbuatan yang sudah melanggar hukum kerajaan, ia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka berdua. Namun di sana Agao dan Baicai justru memberontak, dan Baicai yang berpisah dengan Agao justru tertangkap oleh sang pangeran. Di saat pangeran ingin membawanya ke penjara, tiba-tiba ia mendapatkan telepati dari permaisuri yang merupakan ibunya dan menyuruhnya untuk kembali ke istana karena ada sesuatu yang sangat penting tentang kerajaan mereka. Sehingga Wu Geng pun melepaskan Baicai begitu saja. Setelah sampai di sana, permaisuri yang bernama Xin Yue ini mengatakan kepada Wu Geng untuk tidak ikut dalam berperang nantinya, karena jika kerajaan kalah maka Wu Geng merupakan satu-satunya harapan sang ibu dan ayahnya. Di sini sang ibu pun menyarankan untuk Wu Geng mempelajari kekuatan abadi seperti layaknya seorang dewa agar mampu mengalahkan mereka dan klan manusia tidak menjadi budak mereka lagi. Setelah itu ia pun menemui Raja Xin yang sudah mempersiapkan diri untuk berperang. Dan di sini Raja Xin bertekad akan melawan pasukan klan dewa apapun yang terjadi. Walaupun ia tahu klan manusia tidak mungkin menang melawan mereka. Maka dari itu ia pun meminta istrinya ini untuk menjaga anaknya. Karena Wu Geng merupakan satu-satunya penerus dirinya untuk menjaga para warga dari serangan klan dewa nantinya. Yang ternyata permaisuri Xin Yue ini merupakan mantan petinggi klan dewa terdahulu yang berpura-pura menyamar menjadi manusia biasa, dan tidak ada seorang pun yang tahu kalau ia merupakan seorang dewa terkecuali suaminya. Sementara di luar sana, terlihat para warga yang masih mencari bahan pokok yang murah untuk dibeli. Tiba-tiba langit pun menjadi gelap yang membuat mereka ketakutan. Yang ternyata itu merupakan tanda pasukan klan dewa datang yang akan menyerang mereka. Mengetahui hal itu Raja Xin yang sudah bersiap dengan memakai baju zirahnya dan dua pedangnya yang selalu berada di belakangnya hanya demi untuk mengalahkan pasukan klan dewa. Namun keenam dewa di sana hanya bisa tersenyum melihat Raja Xin yang sangat nekat untuk membunuh mereka, sehingga satu persatu dari mereka pun turun untuk membunuh pasukan kerajaan Xin.
Sementara di sisi lain, terlihat pasukan kerajaan Bai yang dipimpin oleh Raja Zoufa bersama putranya yang bernama Zogi. Mereka yang masih patuh terhadap klan dewa diperintahkan oleh mereka untuk menyerang kerajaan Xin, sehingga pertarungan pun terjadi. Dengan mengetahui hal itu, Raja Xin pun akan keluar gerbang untuk melawan mereka. Dan tak lama kemudian Wu Geng pun datang ke sana untuk membantu sang ayah. Walaupun ia disuruh untuk tidak ikut oleh sang ayah, namun ia tetap memaksanya. Karena ia yang tidak tega membiarkan pasukan kerajaan Xin terbunuh di hadapannya tanpa melakukan apapun. Melihat tekad anaknya itu, Raja Xin pun mengizinkannya untuk berperang bersama-sama. Terlihat Raja Xin yang mampu mengalahkan pasukan musuh dengan kedua pedangnya. Bahkan salah satu dewa di sana pun terluka akibat serangannya itu, yang membuat semua orang dan para dewa di sana sangatlah terkejut melihat kemampuan Raja Xin yang memiliki kekuatan layaknya seorang dewa. Dan di saat Raja Xin akan membunuh dewa di sana, tiba-tiba ia diserang oleh salah satu dewa lainnya yang membuat Raja Xin pun terpental. Ternyata Raja Xin yang kembali dengan kondisi tubuhnya yang tidak terluka. Bahkan ia pun menyerang salah satu dewa di sana dengan menggunakan kekuatan Phoenix-nya. Dan di saat ia akan diserang kembali oleh salah satu dewa yang berada di atas naga, tiba-tiba istrinya Raja Xin pun datang yang langsung menahan serangan tersebut. Di saat itulah pasukan dewa melihatnya sangatlah terkejut karena Xin Yue yang selama ini menghilang sedang menyamar menjadi manusia biasa. Bahkan di sana salah satu petinggi dewa yang merupakan kakaknya tidak menyangka kalau adiknya masih hidup dan ia bernama Xin Kui. Tidak hanya mereka, Wu Geng pun baru mengetahui melihat ibu dan ayahnya yang memiliki kekuatan seperti klan dewa. Dari sanalah sang ibu memberitahukannya kalau ia merupakan dewa Phoenix yang dulu dikurung di penjara bawah tanah istana kerajaan Xin oleh raja terdahulu. Dan di saat Raja Xin menjabat sebagai raja selanjutnya, ia pun diselamatkan oleh ayahnya itu, sehingga ia memberikan baju sirah Phoenix-nya untuk sang ayah. Dengan melihat kekuatan dari Raja Xin saat ini, Xin Kui pun menganggap kalau Raja Xin lah yang merupakan manusia yang nantinya akan membantai klan dewa sesuai ramalan terdahulu. Oleh karena itu, pemimpin klan dewa yang merupakan Hailong langsung turun ke bumi untuk melawan Raja Xin. Dan seketika itulah semua orang merasa kesakitan di saat Hailong datang ke sana. Namun tidak dengan Raja Xin yang mampu menahan kekuatannya, dikarenakan Raja Xin yang memakai baju sirah yang memiliki kekuatan Dewa Phoenix. Hailong yang merasa senang karena setelah sekian lama ada lawan yang tangguh dan mampu menahan kekuatannya ini. Raja Xin yang menyadari kalau ia tidak akan mampu melawan Hailong karena ia yang merupakan manusia biasa. Namun ia tetap teguh untuk melawannya dengan seluruh kekuatannya demi kerajaan Xin miliknya. Di saat itulah Hailong menggunakan kekuatan segel dinding agar Raja Xin tidak kabur dari sana, yang membuat Raja Xin kewalahan melawan Hailong yang merupakan dewa terkuat di 3 alam. Bahkan Wu Geng bersama pasukan kerajaan Xin membantu sang raja agar keluar dari segel tersebut. Namun mereka yang hanya manusia biasa tidak akan mampu menembusnya. Dan tiba-tiba pendekar pedang dari klan manusia pun datang ke sana yang langsung menembus segel tersebut, yang ternyata ia merupakan adiknya Raja Xin yang bernama Xiu. Dengan kemampuan pedangnya ia pun berhasil menghancurkan segelnya dan Raja Xin pun selamat dari sana. Dengan kedatangan Xiu, Raja Xin pun sangatlah senang sehingga mereka berdua pun bertarung melawan Hailong. Namun mereka bukanlah tandingan Hailong yang merupakan dewa terkuat.
Di sisi lain, terlihat Agau yang saat ini masih berada di dalam kota Xin. Ia pun berlari dengan mengikuti gelang yang ia pakai. Namun tiba-tiba, ia pun pingsan seketika. Kembali kepada Raja Xin yang mulai kelelahan melawan Heilong. Namun ia tidak akan menyerah begitu saja. Sedangkan Xiu yang sedang bertarung melawan salah satu dewa di sana, dan ia pun menggunakan seluruh kekuatan pedangnya demi mengalahkan dewa tersebut. Di saat itulah Heilong yang sudah kehilangan kesabarannya. Ia pun menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Raja Xin, hingga pada akhirnya Raja Xin pun kalah dan mati di sana. Bahkan Xiu yang mengetahui kalau kakaknya sudah mati, ia yang tidak fokus dalam pertarungan membuat dirinya kalah dengan mudahnya. Di saat itulah Heilong yang menang langsung pergi dari sana, sedangkan kerajaan Bai langsung memasuki kota Xin dan akan mengambil alih kota tersebut. Kembali kepada permaisuri yang membawa Wu Geng untuk naik ke atas menara, dan ia pun langsung mengaktifkan kekuatannya yang berhubungan dengan Agau melalui sebuah gelang yang dipakainya. Dan tak lama kemudian, Zhou Qi dan pasukan kerajaan Bai pun tiba di sana untuk menangkap mereka berdua. Namun seketika Xin Kui yang merupakan kakak dari permaisuri pun datang ke sana dengan menghentikan pasukan tersebut. Kedatangannya Xin Kui ke sana untuk mengajak adiknya ini untuk kembali ke istana klan dewa. Namun Xin Yue justru menolak permintaan tersebut yang membuat Xin Kui marah dan menyerangnya. Wu Geng yang melihat itu langsung menghentikan serangan tersebut hingga membuat ia terluka parah. Lalu dengan seketika permaisuri pun langsung bunuh diri. Bahkan di sana ia mengeluarkan kekuatan api Phoenix-nya untuk membakar dirinya bersama anaknya tersebut. Hal itu ia lakukan demi Wu Geng agar dianggap dalam mati oleh semua orang. Wu Geng yang berada di dalam mimpi dan bertemu kembali dengan sang ibu yang mengatakan kalau Wu Geng sebenarnya masih hidup. Ia yang sudah menyadari jika keadaan seperti ini pasti akan terjadi suatu saat nanti. Ia pun menceritakan jika dahulu ia telah membelah jiwa Wu Geng menjadi dua bagian agar Wu Geng yang mati akan kembali ke tubuh satunya yang bernama Agau. Dan ia mengharapkan anaknya ini tidak memberitahukan kepada siapapun tentang hal ini, dengan harapan anaknya ini bisa hidup lebih baik menjadi warga biasa. Lalu di saat itulah sang ibu pun berpamitan untuk terakhir kalinya. Wu Geng yang kembali hidup dan berada di tubuh Agau, ia pun sangatlah sedih dengan keadaan ini. Namun ia akan tetap melaksanakan apa yang dipinta oleh ayah dan ibunya tersebut agar ia tetap hidup dengan menjalani kehidupan yang ada. Melihatnya di sana yang sudah sadarkan diri, Bai Chai pun sangatlah senang dengan kondisi Agau yang saat ini. Namun tidak untuk Wu Geng yang merasa asing terhadap Bai Chai yang selalu memberikan perhatian kepada dirinya. Terlihat Wu Geng yang masih belum bisa beradaptasi di tubuh Agau dan masih menganggap dirinya sebagai pangeran. Dengan melihat tingkah aneh dari Wu Geng, mereka pun mencoba menyadarkannya dengan menyakitinya, bahkan menginterogasinya dengan bertanya siapa dirinya. Dan dari sanalah Wu Geng menyadari kalau ia harus mengikuti tubuh ini agar identitasnya tidak terbongkar, sehingga ia mengatakan kalau dirinya merupakan Agau, yang membuat mereka pun senang karena Agau yang sudah sadarkan diri. Namun di saat waktunya makan, Agau pun merasa jijik dengan makanan yang tak biasa ia makan. Dan di saat mereka sudah tertidur, ia pun berhasil melepaskan ikatannya. Ia yang merasa kesal terhadap Bai Chai, namun ia juga merasa kasihan melihat kehidupan mereka seperti ini. Hingga di pagi harinya, terlihat Raja Xin dan para petingginya yang sudah tewas digantung di gerbang istana dengan disaksikan oleh seluruh warga. Agau yang sudah berada di sana merasa marah, namun apa daya ia hanya bisa melihat dari kejauhan. Bahkan Zhou Qi yang merupakan pangeran dari kerajaan Bai langsung mencambuk jasad Raja Xin, yang membuat Agau semakin marah dengan keadaan ini.
Agau yang semakin geram memutuskan untuk menyerang sendirian. Namun tiba-tiba muncul prajurit kerajaan Sin yang tersisa di bawah pimpinan Jenderal An. Agau yang berteriak bahwa dirinya akan merebut jasad ayahnya membuat sang jenderal pun sangatlah terkejut mendengarnya. Sekaligus merasa senang karena sang pangeran ternyata masih hidup. Kemudian Jenderal An pun memberikan sesuatu untuk meleburkan jasad Raja Sin, sedangkan ia akan bertarung melawan para musuh di sana. Terlihat Agau yang berhasil menghampiri ayahnya dan mengambil plakat Raja Kerajaan Sin di sana. Dengan segera ia pun membakar jasad ayahnya tersebut dengan berdoa agar sang ayah tenang di kehidupan selanjutnya. Setelah itu ia bersama Jenderal An berhasil melarikan diri. Namun Baicha yang berada di sana membuatnya terkejut melihat Agau berubah total. Singkatnya mereka pun tiba di sebuah rumah kosong dan di sini Agau menegaskan kepada Jenderal An untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pangeran, yang saat ini ia merupakan rakyat biasa sebagai Agau yang tinggal bersama seorang wanita dan anak yatim piatu. Di saat ia sedang mencari obat untuk Jenderal An, tiba-tiba Baichai pun datang dengan membawa obat ke sana dengan mengatakan kalau ia telah melihat semua yang Agau lakukan tadi. Namun di sini Agau menghiraukannya yang langsung mengobati Jenderal An yang sudah terluka parah. Di sisi lain, terlihat Xuan Cai mendatangi kerajaan Bai dengan meminta batu merah untuk diperbanyak hingga 10 kali lipat seperti permintaan kepada kerajaan Sin dahulu. Dan di sini kerajaan Bai menuruti perintahnya tersebut. Kembali kepada Baichai yang menyuruh Agau untuk menangkap ikan untuk menguji apakah pria yang dihadapannya ini Agau atau bukan. Karena Agau yang dulu mampu menangkap ikan dengan mudahnya, namun di sini Agau yang sekarang justru tidak mampu menangkapnya, yang membuat Baichai semakin curiga kepadanya. Bahkan di saat perjalanan pulang, Baichai yang masih penasaran langsung menyuruh Agau untuk mengambil kayu bakar di sana, dan Agau yang sekarang kembali tidak mampu mengambilnya, yang membuat Baichai langsung menanyakan siapa sebenarnya dirinya. Namun Agau berhasil meyakinkan Baichai dengan mengatakan kalau ia yang sudah hilang ingatan sejak pingsan di saat peperangan. Di sisi lain, Zouki yang membawa seorang wanita ke suatu ruangan. Namun setelah wanita memasukinya, ternyata ia ditumbalkan untuk persembahan kepada dewa yang bernama Guimu untuk meningkatkan kekuatannya. Di sana sesat Zouki penasaran kepada seorang pemuda yang melebur jasad Raja Sin, sehingga ia curiga kalau orang tersebut merupakan Wu Geng. Namun tak mungkin masih hidup karena ia sendiri melihatnya tewas bersama ibunya. Mereka pun kembali ke rumah dengan menjalani kehidupan seperti biasanya. Bahkan Agau sudah mulai beradaptasi dengan sekitar dan terutama dengan makanannya. Hingga beberapa hari kemudian, Jenderal An pun sudah mulai pulih dari lukanya. Dan di malam harinya, tubuh Baichai yang sangat kedinginan dan ia bermimpi masa kecilnya di saat pertama kali bertemu dengan Agau. Yang ternyata tubuh dingin Baichai merupakan penyakit bawaan sejak kecil. Namun tak disangka, dinginnya seketika hilang saat bersentuhan dengan Agau yang memberikan energi hangat dari gelang tersebut. Dan sejak saat itulah Agau sering menyembuhkan Baichai ketika penyakitnya kambuh. Namun saat ini, Wu Geng yang berada di tubuh Agau ini tidak mengetahui hal itu, yang membuat Baichai semakin kedinginan. Bahkan anak-anak di sana pun mengingatkan hanya Agau lah yang bisa menyembuhkannya. Namun Agau terlihat semakin bingung apa yang harus ia lakukan. Singkatnya, Baichai yang pingsan lalu dibawa ke tabib untuk diobati. Dan ia yang sadar kembali justru ingin pulang karena ia tahu kalau penyakitnya ini tak akan bisa diobati oleh sang tabib. Bahkan di sini ia sangatlah kesal kepada Agau yang tidak menyembuhkannya. Maka dari itu, ia merasa yang berada di hadapannya ini bukanlah Agau yang ia kenal. Lalu tiba-tiba di luar sana terlihat prajurit kerajaan Bai yang memaksa para warga untuk bekerja di tambang. Mengetahui hal itu, tabib pun dengan segera menutup pintunya dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi melewati pintu belakang. Karena jika sudah memasuki tambang, maka tak ada satupun yang bisa kembali dari tempat tersebut. Namun setelah keluar, mereka justru tergabung oleh pasukan tersebut sehingga pertarungan pun terjadi.
Agau yang berhasil mengusir pasukan itu dan ia tak sengaja memegang tangan Bai Chai di sana sehingga penyakit Bai Chai pun seketika sembuh. Mereka yang akan pulang tiba-tiba di tengah perjalanan terdapat seekor harimau muncul menyerang. Agau yang kewalahan melawan harimau itu, tiba-tiba datang seorang anak kecil bernama Zaza yang merupakan pemilik harimau tersebut. Lalu Agau yang sudah terdesak pun dengan terpaksa dibawa oleh mereka. Dan tak lama kemudian muncullah Jenderal An yang sangat terkejut melihat Agau dan Bai Chai ditangkap. Singkatnya, Agau dan para warga dibawa menuju tambang untuk menggali batu merah yang akan dipersembahkan kepada klan dewa. Tambang tersebut berada di puncak Gunung Bei yang dikenal sangatlah menakutkan. Siapapun yang sudah memasuki tambang tak akan bisa kembali lagi. Dan setelah jauh berjalan, mereka pun akhirnya tiba memasuki tambang. Mereka semua dikumpulkan dan diperlakukan seenaknya. Lalu setelah itu pemimpin tambang yang bernama Chen Jing pun muncul di sana. Dan ternyata Zaza itu juga merupakan anaknya Chen Jing. Kemudian para pekerja semua dikumpulkan untuk diberi tanda di tubuhnya bahwa mulai saat ini mereka adalah budak tambang selamanya. Tak lama kemudian, ketua pekerja yang bernama Yuan Chai pun datang ke sana yang dikenal sangatlah kejam dan tak berperasaan. Agau yang memberontak akhirnya ditandai juga sebagai budak tambang. Semua pekerja menjalani kehidupan sehari-harinya penuh dengan penindasan. Bahkan mereka bekerja hampir seharian penuh harus mencapai target yang ditentukan. Dan jika tak mencapai target, maka tak akan mendapatkan makan dan istirahat. Di sini Agau masih bingung kenapa Heilong sangat berambisi menginginkan batu merah dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan permintaan setiap bulan semakin bertambah yang membuat rakyat semakin sengsara karena mereka yang bekerja tanpa batasan waktu. Sehingga Agau pun protes kepada Yuan Chai agar para pekerja beristirahat dulu. Setiap waktunya makan, semua orang tersebut mendapatkannya, namun tidak seperti layaknya memberikan makan kepada manusia. Bahkan di sana Agau beserta teman-temannya tidak diperbolehkan makan, yang membuat Agau pun tak tinggal diam. Di sana Agau dan Bai Chai menjalani kehidupan setiap hari di dalam tambang tanpa pernah melihat lagi matahari. Lalu di saat itu Agau melihat salah satu pekerja yang sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia pun dengan segera menghampirinya. Sang kakek tersebut pun menceritakan tentang seseorang yang tatapannya sama seperti Agau, yang ternyata ia sedang menceritakan Raja Sin Muda yang merupakan satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari tambang. Namun setelah menceritakan itu, sang kakek tiba-tiba penyakitnya kambuh dan Agau yang melihat itu dengan segera melaporkannya kepada Yuan Chai. Sementara sang kakek memberikan seekor burung kecil kepada Bai Chai untuk dijaganya. Dan tak lama kemudian sang kakek pun dibawa untuk diobati. Namun ternyata kakek itu bukanlah diobati melainkan dibuang hingga mati oleh Yuan Chai. Setelah itu penyakit Bai Chai yang kambuh lagi dan Agau mencari seseorang yang bisa mengobatinya. Namun hanya sia-sia. Tak lama kemudian Yuan Chai dan pasukannya pun datang ke sana. Namun Agau dengan segera membawa Bai Chai dikarenakan ia takut kalau Bai Chai yang akan dibuang seperti kakek sebelumnya. Dan setelah lama berjalan ia pun menemukan jalan buntu. Namun dengan mengejutkan, Yuan Chai yang mengikuti mereka justru tidak bisa melihat Agau dan Bai Chai. Dan tiba-tiba kakek yang tadi dibuang ternyata masih hidup. Ia merupakan seorang pendekar yang memiliki kekuatan hebat yang menyamar menjadi pekerja tambang demi bisa bertemu dengan Agau. Lalu sang kakek pun memberikan obat untuk Bai Chai. Dan dengan mengejutkan ternyata sang kakek juga mengetahui siapa Agau yang sebenarnya.
为什么去抵抗神族吗？ Di sini sang kakek akan membantu mengeluarkan Agao dari tambang. Namun ia harus berjuang dulu menjadi seorang budak tambang yang tangguh yang bisa mencuri perhatian Chen-Jing. Dengan begitu, Agao akan bisa menyelamatkan semua warga keluar dari tambang ini. Lalu sang kakek pun memberikan dan mengaktifkan kekuatan Agao yang tersimpan, yaitu sebuah jurus pukulan api Phoenix milik mendiang ibunya yang bernama Api Kekacauan. 混沌之火。 Setelah itu terlihat Agao yang beraktivitas sehari-hari seperti biasanya dan masih menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari tambang ini. Dan singkatnya beberapa bulan kemudian, kini saatnya Agao mulai merencanakan strateginya. Ia mengajak Bai Chai dan dua rekannya untuk merancang rencananya. Kemudian ia pun mulai menjalankan rencananya dengan bersikap baik kepada para petugas dan selalu memberikan batu merah dalam jumlah yang sangatlah banyak, yang membuat para petugas merasa aneh yang tiba-tiba Agao berubah drastis. Yun Chai yang merasa curiga dengannya, ia pun mengikutinya secara diam-diam, dan benar saja kecurigaannya pun terbukti yang ternyata Agao dan teman-temannya sedang merencanakan untuk melarikan diri dengan menggali sebuah terowongan di sana. Yun Chai pun dengan segera melaporkannya kepada Chen-Jing. Lalu Chen-Jing pun memerintahkan para petugasnya untuk membawa Agao dan teman-temannya dengan memeriksa terowongan tersebut. Terlihat Agao dan teman-temannya yang sudah tertangkap mencoba meyakinkan Chen-Jing bahwa semuanya adalah fitnah. Agao pun menggali terowongan baru hanya untuk menghasilkan batu merah yang lebih banyak lagi. Dan terbukti setiap harinya mereka mendapatkan lebih banyak batu merah tersebut. Lalu tak lama kemudian ia mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa tidak ada tanda-tanda terowongan untuk melarikan diri, yang membuat Chen-Jing pun sangatlah marah kepada Yun Chai. Dan ternyata semua ini adalah rencana Agao untuk memancing kecurigaan Yun Chai agar dilaporkan kepada Chen-Jing. Sehingga jika tidak terbukti maka kepercayaan Chen-Jing kepada Yun Chai akan melemah. Maka dari itu Chen-Jing yang tertarik terhadap Agao. Ia pun memutuskan untuk Yun Chai dan Agao bertarung bersama-sama melawan makhluk buas raksasa. Siapapun yang bertahan hidup maka akan diangkat menjadi ketua pekerja selanjutnya dan akan diberikan satu permintaan. Hingga pada akhirnya pertarungan pun dimulai dengan disaksikan oleh seluruh pekerja. Lalu gerbang pun mulai dibuka dan muncullah monster raksasa di sana yang akan membunuh mereka berdua. Terlihat Yun Chai yang sangat ketakutan langsung dihajar hingga tewas seketika. Sehingga kini yang tersisa hanya Agao seorang diri untuk mengalahkannya. Agao yang berhasil mengalahkan raksasa tersebut dengan disambut gembira oleh seluruh pekerja di sana. Sehingga kini Agao pun resmi menjadi ketua pekerja menggantikan posisi Yun Chai dengan dilantik langsung oleh Chen-Jing. 走走走，爹爹带你去。 每劳作10天，休息1天。 Hingga keesokan harinya Agao yang terlihat berbeda dengan memakai pakaian ketua pekerja. Dengan mengumumkan bahwa mulai saat ini ia berjanji akan memberikan makanan dan pakaian yang layak untuk semua pekerja di sini. Di saat Agao akan menemui Chen-Jing untuk melaporkan semua yang berhubungan dengan tambang. Namun di saat mendekati ia pun terkejut melihat tenaga dalam Chen-Jing yang begitu luar biasa. Sehingga ia merasa bahwa Chen-Jing merupakan pemilik kekuatan tingkat tinggi. Namun anehnya di sini kenapa Chen-Jing tunduk kepada kerajaan Bai dan terhadap klan dewa. 能向这个神族有个好的，应该的，应该的。 Singkatnya 4 tahun kemudian, Agao yang akan menepati janjinya untuk membebaskan seluruh warga dari cengkraman Gunung Tambang. Namun sesuatu yang besar terjadi di dalam sana. Terlihat ada makhluk misterius yang mengancam para pekerja, yang setiap harinya selalu ada yang hilang dibawa oleh makhluk tersebut. Sedangkan di luar sana, terlihat Zhouqi bersama Dewa Guimu tiba di Gunung Tambang dengan disambut oleh Chen-Jing. 请鬼木大神起来吧。 Di saat mereka berjalan, seketika Guimu tersinggung dengan perkataan Chen-Jing tentang kekalahannya oleh Raja Xin. Guimu yang marah langsung merendahkan Chen-Jing, dan ternyata Chen-Jing ini merupakan seorang raja dari kerajaan Wangu yang telah dimusnahkan oleh klan dewa. Ia terpaksa tunduk dan mengalah demi keselamatan putranya, yaitu Zaza.
Kedatangan Pangeran Zouki ke sini karena untuk berlatih tenaga dalam kepada Chen Jing. Namun saat ini Chen Jing menolaknya karena ia sedang disibukkan dengan kemunculan makhluk misterius yang hingga saat ini sudah hampir ratusan orang yang hilang entah kemana. Dan mendengar hal itu, Guimu bersama Zouki akan menyelidikinya secara langsung. Hingga di saat mereka tiba di tambang, Agao pun sangatlah terkejut melihat mereka ada di sini. Tak lama setelah itu, Chen Jing pun memanggil Agao untuk menjelaskan tentang makhluk tersebut. Namun Zouki terkejut karena ia mengenali Agao yang merupakan orang yang telah melebur jasad Raja Xin, dan Agao pun langsung menjelaskan kalau ia bukanlah orang yang dimaksud. 绝不是什么王子， 绝对不是什么新国的余孽。 Tak lama kemudian makhluk misterius muncul kembali sehingga ia dikejar oleh para prajurit di sana. Bahkan Zouki bersama para petingginya pun ikut terpancing mengejarnya. Yang ternyata makhluk misterius tersebut adalah Agao. Ia melakukannya untuk menepati janjinya. Ternyata semuanya ini rencana mereka, yang dimana para pekerja yang hilang ternyata tidak tewas. Mereka telah berhasil dibebaskan keluar dari gunung tambang ini melalui jalan terowongan yang telah dibuat oleh mereka. 2日后便可以到。 Dan di saat Zaza beserta para pengawalnya sedang bermain di hutan dekat tambang, tiba-tiba makhluk misterius itu muncul. Sementara Chen Jing yang sedang melatih Zouki, dan tak lama kemudian prajurit pun mengabarkan bahwa Zaza telah hilang dibawa oleh makhluk misterius yang membuat Chen Jing menjadi marah. 阿狗，快救我！ 但我怎么听说陈静大？ Di sini Chen Jing pun memerintahkan semua pekerja untuk berkumpul dalam satu ruangan dan tidak boleh ada yang memisahkan diri. Yang tiba-tiba Bai Chai dibawa oleh pengawal Zouki yang terlihat oleh salah satu temannya. Yang ternyata Bai Chai akan ditumbalkan kepada Guimu untuk diserap energinya. Namun dengan mengejutkan, di saat Guimu akan menyerap energi Bai Chai tersebut, tiba-tiba tangannya justru menjadi batu es. Di sini Agao pun mengumpulkan semua orang untuk menyampaikan sesuatu dengan mengatakan kalau penyamaran yang sebenarnya dari makhluk misterius itu adalah dirinya, dengan tujuan untuk membebaskan para pekerja keluar dari tambang, yang membuat mereka semua terkejut dan kagum apa yang telah Agao lakukan. Tak lama kemudian muncullah petugas penjaga pintu, dan dengan mengelabui mereka akhirnya Agao berhasil mendapatkan kuncinya, sehingga Agao dengan segera membawa mereka semua menuju keluar tambang untuk dibebaskan. Mereka pun akhirnya bebas melihat matahari lagi setelah sekian lama terkurung, dan Agao pun sangatlah senang karena telah berhasil menepati janjinya. Namun salah satu temannya mengabarkan bahwa Bai Chai saat ini sedang dibawa oleh Zouki. Agao dengan segera mencarinya, dan tiba-tiba burung kecil pun muncul di sana dengan menunjukkan tempatnya, dan hingga tiba di depan pintu ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Namun ia yang masih lemah justru terpental dan terluka parah oleh serangan Dewa Guimu. Bahkan Guimu yang terus menyiksanya hingga hampir kehilangan nyawanya. Namun Agao langsung meminta maaf kepada Dewa Guimu dengan memohon untuk mengampuni nyawanya ini. 你不是说要把我千刀万？大神，大神！ Namun di saat Dewa Guimu melepaskannya, ternyata Agao akan meledakkan sebuah guci besar di sana dengan menggunakan kekuatan apinya, sehingga ia bersama Bai Chai pun akhirnya berhasil melarikan diri dari sana. Sementara Chen Jing dan prajuritnya masih mencari putranya, namun tiba-tiba seorang prajurit mengabarkan bahwa Guimu lah yang merupakan makhluk misterius tersebut. Mendengar hal itu, Chen Jing pun sangatlah marah dan segera pergi ke sana karena telah berani menculik anaknya. Sementara Agao dan Bai Chai dikejar oleh belalang beracun milik Dewa Guimu, dan tiba-tiba Chen Jing pun datang ke sana. Ia yang marah kepada Guimu karena dicurigai telah membawa putranya. Bahkan di sana Agao pun meyakinkan Chen Jing bahwa Guimu yang telah membawa Zaza untuk diserap energinya, dengan bukti sebuah kalung dari Zaza ada pada Guimu, sehingga Chen Jing pun langsung menyerangnya dengan teknik kekuatan yang luar biasa.
Dan tiba-tiba muncullah Zouki dengan menjelaskan kebenarannya yang ia dapatkan informasi dari prajuritnya bahwa semua ini adalah rencana dari Agao dan Zaza sebenarnya masih hidup yang saat ini berada di tangannya, sehingga Chen Jing yang mendengarnya pun semakin marah dan langsung mengejar Agao di sana. Setelah berhasil ditangkap, Chen Jing pun mengancamnya untuk mengatakan di mana Zaza disembunyikan. Bahkan Zouki pun akan membunuh Bai Chai kalau Agao masih belum memberitahukan keberadaan anaknya Chen Jing. Dan di saat ia akan membunuh Bai Chai di sana, tiba-tiba monster raksasa tersebut datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun berhasil keluar dari tambang. Namun pasukan di sana masih terus mengejar mereka, dan raksasa itu pun langsung menghentikan pasukan tersebut. Namun raksasa itu tidak bisa menghentikan mereka yang membuatnya mati di sana. Lalu Zouki bersama Dewa Guimu pun datang sehingga pertarungan pun terjadi. Namun Agao yang masih lemah, ia pun tetap tidak bisa mengalahkan salah satu dewa tersebut. Bahkan ia akan dibunuh olehnya. Dan tak lama kemudian datanglah seseorang misterius yang langsung menyerang Guimu yang bernama Fushi yang berasal dari klan laut. Bahkan ia merupakan guru dari Dewa Guimu. Lalu ia menyelamatkan Agao dan Bai Chai yang membuat Chen Jing marah, karena hanya Agao lah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan anaknya tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.